Terima kasih Suster Nurlina Sembolon. Luar biasa ya Suster, sudah sampai di situ ya. Kami rasanya merasa jauh sekali tertinggal. Kami juga bersyukur seperti Suster ikut di POP ini. Membangkitkan semangat kembali seperti yang kita tahu bahwa POP ini kita pembelajar secara dewasa ya. Sekolah kami pun jauh dari situ. Mungkin Suster soal budaya tadi ya, eh, saya pun kurang tahu persis itu, tapi bisa kita ingat mungkin ketika RJD 1, Bruder Wartu mengatakan kepada Suster Liudina yang di tebing tinggi, yang bermacam-macam sukunya ya, dan dia tinggal di Melayu, di daerah Melayu, tetapi melihat budaya yang dominan di situ, di tebing itu, itulah mereka angkat ya, karena orang Batak, budaya Batak lah diangkat. Mungkin itu Suster sedikit yang bisa saya berikan tentang apa ini jenis-jenis budaya yang ada, multi budaya yang ada di sekolah Suster di Medan. Mungkin ada teman-teman kepala sekolah yang lain yang memberi masukan untuk Suster kita yang di SMP Medan. Menurut saya mereka sudah luar biasa, mantap ya. Kita perlu juga belajar ke Suster ini di Medan sana. Nah, boleh Bapak Ibu memberikan masukan kepada Suster yang mengatakan karena berjenis-jenis budaya itu banyak di kota Medan sana. Bagaimana masukan dari kita, pendapat kita, ataupun usul dari kita ya, sebelum mungkin nanti kita perjelas kembali ke narasumber kita yang akan bertemu kita minggu depan dengan mereka nanti di virtual juga ya. Ada usul ya? Ya, silakan Sir. Dengan heterogen peserta didik kita dengan beraneka ragam asal budaya mereka. Kalau ada bermacam-macam, sebenarnya berkolaborasi. Ada Cinanya, ada Indianya, karena supaya tersentuh mereka, supaya jangan ditinggalkan kita. Jadi kita sapa mereka, kalaupun porsinya beda, mungkin Batak yang banyak, porsi Bataklah banyak. Nah, tetapi kita singgung juga supaya jangan merasa nggak dihargai, kehadiran mereka nggak diperhitungkan. Jadi misalnya sekolah-sekolah kita yang ada di situ Karonya, di situ Batak Tobanya, di situ Batak, kita ramu dengan baik. Nah, tapi yang menonjol yang mana? Bahwa inilah Batak Toba, ini baru nilai ini ya, gitu. Ini Karo, apa tadi ya? Ini Simalungun, ini ya. Jadi cerita Simalungun ada, cerita Karonya ada. Jadi mereka, di budaya kami ada juga diperhitungkan gitu. Cinanya, nah gitu. Bonsai, apa namanya? Nah, gitu. Jadi di apa di budaya mereka itu apa namanya itu ya, sangat kita hargai mereka, kita sentuh mereka gitu kira-kira. Jadi jangan hanya monopoli hanya Batak, padahal heterogen peserta didik kita. Maka sepertinya terasing mereka di sekolah kita karena tidak pernah disentuh budaya mereka dan kehadiran mereka. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Suster Frederica. Mungkin sudah terjawab ya Suster. Pasti Suster lebih lagi tahu bagaimana pendekatan untuk suku-suku itu semuanya. Maka kita lanjutkan dari Medan ke Pulau Riau dulu kita ya, supaya jauh. Tadi hanya Medan, Karo, Batak, Toba, Samosir. Sekarang kita lebih jauh dulu melangkah ke Riau ya. Suster Elisa sudah siap mau menseringkan atau menceritakan bagaimana mereka berproses dalam POP ini. Silahkan Suster Elisa. Baik, terima kasih. Waktu yang sangat singkat bagi kami dalam bekerja melanjutkan kembali apa yang sudah dikerjakan pada sebelum fokus diskusi pertama kemarin. Karena tanggal 2 kami kemarin itu ada vaksin, jadi semua tercurah tenaga ke sana sambil ada pertemuan LPMP. Lalu
hanya tanggal 3 kemarin kami memang berdiskusi sedikit mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan ini. Nah, dengan merunut kembali apa yang menjadi masukan kepada kami pada diskusi kemarin, kami yang pertama kami melihat potensi atau siapa masyarakat Batak itu, masyarakat di Kota Batak itu. Kemudian kami melihat kembali potensi sekolah. Lalu dengan itu kami mulai menyusun angket yang akan di-share kepada orang tua. Ini belum di-share, masih hanya kami susun. Kemudian ke peserta didik sudah kami share, hanya belum kembali karena yang di asrama belum memegang HP. Hari Sabtu baru megang HP, maka kami buat waktunya hari Senin dikumpulkan begitu. Nah, setelah itu kami membuat pemetaan pada nilai-nilai yang sudah ada dalam yayasan kita, core values kita itu, dengan tujuan untuk kami tidak menjelaskan lagi apa yang sudah terbiasa kami lakukan di sekolah, tapi kami mau melihat mana yang kira-kira yang belum jelas dilakukan, yang masih abu-abu, yang akan diperjelas nanti, kemudian mana yang agak sulit dilakukan supaya nanti tahu membuat program prioritas supaya itu bisa terlaksana. Nah, kemudian yang berikutnya kami menggali kembali adat dari masyarakat Kota Batak. Memang kami kemarin itu mengatakan bahwa dominan masyarakat di sini itu Batak. Tapi ada 1-2 Batak Toba, ada 1-2 juga Karo, ada Nias juga, ada Simalungun yang memang dalam tanda petik mereka itu semua perantau. Semua perantau di sini yang bisa kita pikirkan bahwa tidak terlalu kental lagi adat yang terlaksana di sini, tidak seperti misalkan di Samosir, di Balige, atau di Toba sana. Nah, memang tetap juga kita mengacu pada filsafah pada masyarakat Toba, misalkan yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa sekolah, kami tidak jelaskan lagi, itu Dalihan Natolu. Tidak kami uraikan lagi. Kemudian kami melirik juga sebagai misalkan wadah pendidikan itu filsafah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu ngarso Engmadia Manungkarso Tutiuri Handayani dan Engarso Songtulodo itu yang di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemberi dorongan semangat, di belakang di tengah itu sebagai memberikan semangat, di belakang itu untuk memberikan dorongan. Nah, kemudian juga kami menarik benang merah di antara dua falsafah ini, dan juga mungkin nanti itu akan include dengan core values yang sudah ada dalam yayasan kita. Kami melihat bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan posisi masing-masing yang tujuannya untuk melayani, saling menghormati, dibutuhkan kerendahan hati, memperhatikan kebutuhan umum atau bersama, belajar sepanjang hayat, kerja keras, tangguh, menjaga kekerabatan agar tetap harmonis. Maka di sini dibutuhkan untuk sikap saling menerima, memahami, dan memaafkan. Nah,
inilah mungkin yang bisa nanti kami tuliskan sebagai keutamaan-keutamaan yang perlu masuk dalam program kami nanti yang menjadi prioritas. Kalau yang sudah biasa dilakukan, meskipun bukan berarti menjadi dilupakan, tapi ya sudah mengalir begitu. Tapi yang kami anggap sulit tadi itu yang menjadi prioritas yang akan kami buat dalam program. Maka dalam melakukan program prioritas seperti saya katakan tadi, kami punya gambaran pada kurikulum yang akan disusun tadi, yang akan disusun nanti. Dan memang setelah masukan tadi dari Pak Segiro dan juga Pak Purbang, ya kami ke depan sudah punya gambaran bagaimana kami memadu nilai-nilai yang sudah kami peroleh itu, baik dari falsafah sebagai budaya masyarakat Kota Batak, juga filsafat dari pendidikan, kemudian dengan core values yang sudah ada dalam yayasan, kami sudah punya gambaran sekarang yang untuk dibuat pada tugas berikutnya. Masih sampai di situ yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Suster Elisa. Semoga gambaran itu secepatnya juga menjadi terwujud karena minggu depan kita akan mengikuti forum diskusi selanjutnya dengan narasumber kita. Mungkin hal-hal yang masih kurang dipahami dituliskan supaya bisa juga kita diskusikan minggu depan. Baik, terima kasih karena sudah selesai kita dari Riau. Belum begitu banyak yang bisa kita berikan komentar tentang itu karena mereka masih punya gambaran belum dituangkan. Mungkin minggu depan kita akan kembali bertemu untuk membahas itu. Kemudian kita lanjutkan ke kota wisata. Sekolah yang termuda di antara kita adalah SMP Asisi Tomok. Maka untuk ini kami serahkan waktu kepada SMP Tomok. Dipersilahkan. Terima kasih Ster atas kesempatan. Bisa Ster dengar suara saya? Baik, terima kasih Ster atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami setelah pelatihan kemarin yang FGD 1 dengan guru-guru kami bersemangat untuk melihat dan menggali apa saja yang bisa kami gali di sini, yang sudah kami lakukan, tapi belum pernah kami dokumentasikan. Seperti sekolah-sekolah lain juga, setelah saya dengar tadi sekolah-sekolah yang lain menerangkan, karena kita masih baru di sini, kami sangat bersyukur bahwa POP ini bisa menjadi fondasi bagi kami untuk perkembangan sekolah kita di sini. Karena ini daerah wisata, jadi banyak hal yang bisa kami pelajari juga dari apa yang sudah diterangkan dari awal. Di sini, Ster, kebetulan sekolah kita masih mendasar, maka melalui POP ini, karena laptop saya kurang bisa men-share, jadi saya bacakan aja ya, Ster. Begitu. Kami kemarin itu, setelah selesai itu kami menggali kearifan lokal yang ada di daerah kita ini, daerah Tomok ini, lewat pengamatan dan kebiasaan-kebiasaan yang kami alami dari siswa dan masyarakat. Yang bisa kita kaitkan dengan core value yang diwariskan oleh pendiri FCJM, Pendiri Clara Pender dan Santo Pelindung sekolah kita, Santo Fransiskus Assisi. Nah, kemudian kami kaitkan kearifan budaya lokal itu dengan BIBESTIM yang sudah ditentukan oleh yayasan dan ditemukan oleh para suster yang bisa kami pelajari lewat buku yang diberikan. Walaupun belum mendalam sekali, tapi kami mau belajar. Kami kaitkan dengan falsafah orang Batak yang dari henna tulu. Sobamar hula-hula, elek marbolu, mana mardongat tubuh. Nah, apa yang kami artikan di situ, bisa kami artikan sebagai hormat kepada orang yang lebih tua, mengasihi, dan menjaga sikap kepada sesama. Kami ambil dalam yang bersaudara, dalam bersaudara ini kami dikaitkan dengan marga.
Dan dalam keluarga diajarkan bagaimana kaitan antara marga yang satu dengan yang lain, yang bisa membentuk seseorang menganggap bahwa semua saudara. Ini terlihat jelas pada saat hari libur, kalau di Tomok itu antrian mobil luar biasa, sampai kita tidak bisa melihat kapanlah ini akan berakhir. Mau sampai jam 12 malam baru seperti itu ya. Itu karena apa? Karena banyak orang berduyun-duyun hanya untuk mengunjungi saudara. Tapi terutama yang kami lihat itu, kalau kita tanya mau kemana, itu berziarah ke makam para leluhur. Lalu selanjutnya pasti berwisata. Tapi yang intinya adalah berkunjung kepada saudara dan mengunjungi makam para leluhur. Ini kami kaitkan juga dengan rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan di antara yang ada di Samosir ini. Lalu kemudian yang kami lihat juga tali persaudaraan itu lewat membuat tugu kebersamaan. Bukan hanya kadang-kadang tugu, contohnya tugu marga Sinaga, bukan hanya se-Indonesia, tapi se-dunia. Nah itu salah satu yang kami lihat, yang kami bicarakan dengan para guru, walaupun masih muda-muda, tapi kami bisa melihat, oh itu salah satu budaya ya, yang mengikat satu sama lain dalam persaudaraan. Dan kami kaitkan dengan Bibestim kita, itu bisa kami lihat juga salah satu bersaudara. Apa artinya bersaudara dikaitkan dengan kearifan lokal itu satu memberi salam, merasa memiliki, ramah tamah, sopan santun kepada alam dan sesama. Hal ini kami lihat ketika adat kita adalah marsat tabi. Kalau kita lewat satu contohnya kami lewat ke kuburan ini, Sidabutar, Tugu Sidabutar, kami akan marsat tabi atau tempat-tempat yang biasa kita lewati, yang tidak biasa dilewati juga, yang belum kita kenal marsat tabi. Itu juga salah satu kami lihat. Kemudian Marsiada Pari, gotong royong. Gotong royong ini bisa kami lihat dari sumbangan-sumbangan material hanya untuk mendirikan satu tugu. Itu juga sampai semua mengumpulkan materi, bisa mendirikan satu tugu yang luar biasa. Kadang lebih bagus tugu daripada rumah. Itu kami lihat satu kearifan lokal, kerjasama yang baik. Kemudian kalau kita lihat lagi dari berkorban waktu, di mana korban waktu oleh saudara-saudari hanya untuk mengunjungi tempat Bonapa Sogitnya. Nah kami buat ke sekolah, itu rela membantu teman, ikhlas, siap memberi diri di luar jadwal untuk guru-guru dan siswa juga. Kapan kita minta untuk bekerja sama, pasti mereka ikut. Kemudian menahan diri, lalu memberi kesempatan kepada yang lain dalam hal berkorban ini. Kemudian yang nilai ketiga itu, yang sudah ada di buku setia, kami juga bisa menarik dalam hal ini adalah disiplin, lalu mengerjakan tugas dengan baik, menjaga nama baik sekolah, bertanggung jawab. Marsipature Hutanabe, jadi orang kan di sini saya lihat, mau dia sudah di Jakarta atau di Jerman, tetapi masih ada rumah di sini, rumah persatuan marganya. Itu juga sangat saya lihat. Ada beberapa yang sudah kami kunjungi, contohnya di Bukit Beta sana, ada rumah di situ yang bagus sekali. Kalau kita tanya, rumah ini rumah siapa? Nah, rumah ini adalah rumah ketika datang nanti saudara-saudari dari Jerman. Nah, lalu sabar menghadapi tantangan, gigih, itu kami masukkan ke setia. Lalu nilai keempat terbuka itu bersyukur atas apa saja. Kemudian bisa beradaptasi seperti kalau kita lihat ya, di Gorga Batak itu ada cecak. Cecak itu bisa beradaptasi. Orang Batak bisa beradaptasi di mana saja. Bisa mengadaptasikan dirinya dengan di mana saja, berkorban pun jadilah gitu ya. Lalu ramah tamah, tidak membedakan status sosial, sama seperti yang para suster juga tadi. Lalu mau menerima kritik dan pujian. Lalu berbesar hati, PK, menghargai. Lalu yang nilai kelima yang Bibestim tadi, menghargai, yang kami buat di situ udah peduli kepada sesama, seperti di sini ya, peduli kepada sesama dan alam. Kita kan Fransiskan. Kami mengumpulkan sampah dan program kami setelah POP ini, baiknya ya kita kumpulkan sampah, tidak membakar, karena alam itu sangat menderita sekarang, Ojon itu. Jadi program kami sekarang
setelah POP ini, sebelum POP kami membakar sampah, kami kumpulkan sampah dari tempat-tempat wisata yang banyak, lalu di jalan-jalan itu program kami. Paling tidak sekali seminggu ada anak-anak yang satu kelas harus pergi ke tempat wisata, ke fair di sana, ke pelabuhan, sampai ke pasar. Mereka mengumpulkan sampah itu ini karena program guru agama, dan itu kami sangat dukung biasanya ya, sekali seminggu, pada umumnya kami buat sekali seminggu setelah ibadat. Lalu akhir-akhir ini kayaknya kenapa kita harus membakar sampah? Ada kok tukang sampah begitu ya. Jadi kami kumpulkan ke karung, lalu kami akan setor nanti ke tempat yang bisa kami setor untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah yang sesungguhnya. Itu yang kami buat supaya tidak membuat ojon kita menangis, gitu ya. Supaya peduli. Dan itu yang kami buat setiap pagi. Mereka itu kalau ada sampah, walaupun masih susah, apalagi mereka itu adalah anak-anak di sini yang mendaftar ke sini adalah anak-anak daring. Anak daring katakan 2 tahun mereka tidak sekolah. Ya, karena ini pendaftaran di sini yang pertama adalah anak-anak online. Enggak pernah belajar. Belum pernah di sini ada swasta yang Katolik, yang ada hanya KBP. Nah, itu pun belum tentu bukan seperti kita yang Katolik, begitulah kira-kira. Lalu mencintai leluhur, yang nilai kelima ya, menghargai tadi ya, mencintai leluhur. Itu yang kita sebut sampai rela datang dari Jakarta, dari mana-mana pun, apalagi kalau udah hari libur, 1 hari aja libur di sini, banyak sekali orang berduyun-duyun. Dari mana mobilnya yang cantik-cantik, dari mana? Kalau kita tanya, hanya katakan mengunjungi sesama saudara yang di kampung, atau yang paling memang ziarah ya, ziarah. Kemudian menghormati warisan leluhur ini semacam ulus dan sebagainya. Makanya di Samosir ini kami juga akan terapkan itu, karena pandemi yang enggak kami terapkan. Nanti setiap hari Kamis kami akan pakai ulus ke sekolah. Itu ya, pakai ulus. Dan sekarang sudah kami mulai bahwa setiap hari Kamis itu kami akan membuat membuat upasa di sebelum pembelajaran, menyanyikan lagu Batak, lalu salam kami juga horas begitu. Banyak hal yang kami buat nanti yang sudah kami mulai hari ini, karena hari ini hari Kamis ya. Kemudian menghargai orang lain. Itu jadi sudah kemarin kami yang sampai sore untuk membahas ini, dan semuanya antusias, para guru kita antusias. Dan kami merasa bahwa POP ini membantu kami juga untuk menghayati apa yang sudah ada di buku nilai-nilai spiritualitas FCCM. Dan kami coba kemarin itu membuat seperti yang sudah dibuat itu, contohnya topik bersaudara yang seperti tadi yang dibuat para suster itu, subtopik. Kami buat contoh-contoh, salah satu itu coba kita ambil dulu. Dari bersaudara itu kita ambil dulu menghormati. Subtopiknya menghormati. Kemudian aspek pengetahuannya apa ya? Kita buat menyadari pentingnya yang kami ambil kemarin, subtopiknya menghormati. Yang di atas topiknya bersaudara. Kemudian aspek pengetahuannya kami buat di situ marsipature hutanabe, bekerja sama, begitulah, bekerja sama, bergotong royong. Lalu kompetensi dasar, mengetahui pentingnya menghormati warisan leluhur. Kemudian kami buat di situ lagi nomor 2, memahami pentingnya peran orang tua dalam hidup. Kemudian nomor 3, menyadari pentingnya menghormati yang lebih tua. Karena berkaitan juga dengan tadi dalihan natulu itu, yang pertama itu marsoba marhula-hula yang tadi ya. Kemudian dari menghormati ini juga dari subtopiknya, aspeknya, dari sikapnya kami bisa mengambil sikap gotong royong. Kemudian sikap gotong royong ini bisa karena gotong royong untuk membuat tugu salah satunya ya, itu salah satu yang sudah kami lihat. Gotong royong contohnya di sekolah, kalau guru-guru biasanya udah memegang sapu, anak-anak sudah ikut juga sibuk begitu. Apalagi kalau suster yang mengambil, pasti mereka sudah mulai, padahal masih 1 tahun mereka di sini bersama kami. Kemudian kompetensi dasarnya memberi salam, sopan santun, bertutur kata dan berperilaku, itu dari sikap. Kemudian dari keterampilan dan berperilaku itu keterampilannya ini mungkin berziarah ke makam leluhur, itu berziarah ke makam leluhur. Kemudian kompetensi dasarnya menghormati orang tua dan sesama. Jadi sampai
di situ kemarin suster pembicaraan kami, dan kami setelah tadi kami dengar pemaparan dari para suster dan seringnya, kami juga terdorong untuk mencari naskah-naskah dokumen yang bisa kami cari di sini. Saya kira di sini masih banyak orang-orang tua yang bisa kami hubungi nanti soal sharing dan cerita. Itu yang mau kami buat memang. Dan ini masih proses. Karena kita sibuk juga di sekolah ya, karena tidak daring lagi. Kalau kemarin itu masih daring, kami masih bisa mengunjungi beberapa siswa. Jadi kami masih bisa melihat, oh tempat ini mungkin khusus seperti ini. Jadi program kami, melihat program para suster ini, kami juga tergugah untuk bisa ikut kembali menggali apa saja. Karena sangat kaya. Kalau sudah seperti ini kita semakin tertarik. Oh iya ya, kenapa kita melupakan upasa? Kenapa kita melupakan karya-karya para leluhur kita dan cerita-cerita yang menggugah kita daripada cerita-cerita yang sekarang ini hanya Korea tidak mendukung, TikTok lagi yang tidak mendukung, orang enggak ada yang mendukung tapi ada yang membuat anak-anak menjadi tidak bagus begitu ya. Yang saya lihat itu yang kami pelajari, yang kami olah kemarin dengan penuh semangat. Mudah-mudahan untuk yang akan datang lagi kami semakin semangat, dan para guru kami juga yang masih muda-muda semoga semakin tergugah untuk ikut berpartisipasi. Dan kalau sudah dibuat seperti ini POP, ya kalau streaming seperti ini mungkin hanya guru yang ikut hanya 1 dan 2. Sedangkan kalau sudah dibuat ke YouTube, saya sarankan kepada mereka, mari kita tonton ulang. Kalau ada waktumu, tontonlah. Mana tahu ada yang kita butuhkan begitu. Itu aja, Suster. Terima kasih. Kami masih berproses. Baik, terima kasih Suster Dita, luar biasa sudah percaya pekerjaannya. Dan sampai ke kebutuhan dasar juga sudah juga Suster buat. Kemudian mungkin yang kami sarankannya supaya tidak mengatakan mungkin kita juga sudah sedikit mendalami snapshot ya. Jadi harus kita juga berbasis data, jangan berasumsi. Mungkin karena kuburan, karena ini mungkin ya. Yes, nanti kita mungkin coba survei lebih dalam lagi ke masyarakat umum itu supaya memang berbasis data kita membuat pekerjaan kita ini ya. Sekali lagi kita katakan luar biasa sekolah kita. Terima yang kasih, baru dan penuh semangat ya, yang muda-muda di sana mungkin. Ya. Apa yang dikatakan Suster Dita ya, untuk kita semuanya yang kurang paham ataupun ya mungkin menambah wawasan segala macam, boleh kita tonton ulang YouTube yang ada narasumbernya, penjelasan-penjelasan, mungkin lebih tahu kita nanti kalau kita rajin mendengarkan, di samping kita juga berliterasi demi tugas kita ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kalau masih ada mau menambah sharing kita ini, memberi masukan atau pendapat, masih ada waktu kita Bapak Ibu Suster. Mungkin memperjelas apa yang mungkin tadi masih ada yang tertinggal, atau bertanya kepada teman kita yang lebih paham tentang ini, boleh juga Bapak Ibu Suster. Masih ada waktu kita. Pak Sigiro, masih ada mau ditambah atau bagaimana dengan diskusi kita di Pasca seperti ini ya, supaya kita besok bisa melangkah lagi Pak, lebih maju ya. Nah, tadi kita mengatakan kita semua yang di sini bersaudara, meskipun lewat virtual ya, tetap kita jalan persaudaraan kita yang lebih bagus lagi nanti Pak, supaya kami juga di PHK ini semakin bercermin juga apa yang sudah dibuat SFD ya, yang sudah bagus. Kami juga mau bagus Pak seperti itu. Guru-guru kami ini penuh dengan semangat. Mungkin Bapak sudah mendengar cerita mereka tadi, sharing mereka, penuh semangat guru kita yang di Siantara atau di sisi sekitarnya. Semuanya yang di sisi guru-guru kita Pak. Mungkin masih ada mau ditambah atau kita cukupkan atau bagaimana ya, atau ada guru yang lain mau bertanya lagi? Saya Suster. Bisa saya Suster sebentar? Boleh Suster Dita, silahkan. Pak Sigiro kan sudah dengan SFD kan sudah lumayan ya Suster. Apakah hanya lumayan Bapak itu sudah ahlinya di SFD. Jago, iya, ya jago. Pak Sigiro maaf. Ini ya. Kalau bisa Suster saran gitu ya, supaya kami kerja lagi ya rapat gitu. Bisa kami minta tolong supaya entah di share gitu, mulai dari awal sampai akhir gitu. Apa saja yang formatnya gitu Suster. Tina
apanya gitu. Pokoknya mulai dari awal begitu, Sister. Apa yang kita buat mulai dari awal, ini loh visi, ini misi, nomor 3 gini-gini semua. Seperti itu, Sister, kalau usul. Supaya nanti waktu yang ketiga ya, yang pertemuan ketiga, lancarlah kita tong. Gitu, Sister, maksudku. Kalau bisa, kalau usul, kalau bisa minta tolong gitu. Supaya tidak mendedapi lagi. Oh ini jangan, meraba-raba ke sini gitu. Jadi kalau udah ada lurus-lurusnya kan, pertama judul, kedua bab 1, ketiga landasan ini. Jadi kami kan, oh ya, ini kita buat ya. Begitu, Sister. Terima kasih, Sister. Hanya minta tolong. Terima kasih mendengar ceritamu itu Pak Budi itu senyum-senyum logika. Jadi Bapak itu bersedia untuk menerangkan kembali apa yang mau kita lanjutkan selanjutnya. Pak minta tolong supaya dijelaskan lagi Pak. Pak Sigiro. Baik, Suster. Terima kasih, Suster. Sama-samanya kita, Suster, sama-sama berangkat. Tetapi ya, yang dijelaskan oleh narasumber mungkin tidak cukup hanya kita dengarkan saja penjelasannya, tetapi apa yang mereka sampaikan baiknya juga setutupnya Zoom ini di belakang kita kembali lagi untuk menggali apa yang diinginkan untuk dilakukan. Selain itu ya kita berefleksi juga kan begitu apa yang kita rasakan selama proses Zoom itu. Kalau yang saya gambarkan begini, mungkin yang bisa saya ceritakan ya sampai sejauh ini saja kita dulu bergerak. Karena ke depan juga, saya juga sambil juga belajari bagaimana apa yang mau dirancang ke depan. Walaupun mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lainnya berkaitan dengan desain instruksional, mungkin sudah ada hal-hal yang sudah saya kuasai, berkaitan dengan HOTS, High Order Thinking Skill, kemudian berkaitan yang lainnya. Tetapi itu nanti mungkin di FGD 2. Namun kalau di FGD 1 ini, kita menggali nilai-nilai, begitu. Itu yang diminta, begitu. Menggali nilai-nilai, baik nilai-nilai, ya kita sudah memiliki, ya YPHK sudah memiliki, Yayasan Setia sudah memiliki, dengan mungkin membangunnya itu dengan berdarah-darah. Nilai itu sudah kita temukan dari semangat misionaris, pelindung kongregasi, dan mungkin juga dengan pengalaman-pengalaman para suster dan juga Bapak Ibu guru yang sudah kita gali untuk menentukan nilai-nilai inti itu ataupun core value itu. Kita sudah bekerja sampai sejauh itu. Sekarang kita diajak untuk menggali kembali nilai-nilai kebudayaan. Nah, untuk menyusun sebagai dokumen nilai kebudayaan ini. Nanti kebudayaan ini akan diintegrasikan nilai ini semua akan diintegrasikan di dalam pembelajaran, dalam kurikulum, co-kurikuler, dalam ekstrakurikuler, dan di dalam non-kurikuler. Termasuk dalam kebiasaan sehari-hari di rumah pun pasti akan terintegrasi nilai-nilai ini. Namun, mungkin bisa saya ingatkan kepada kita untuk memang penting sekali kita melakukan literasi secara, ya literasi tulisan lah, mungkin buku-buku sangat penting sekali kita ambil sebagai sumber untuk menentukan terutama nilai kebudayaan ini agar tidak terjadi nantinya debat kusir. Maka akan ada orang nanti mempertentangkan nilai ini, kita nggak bisa pertahankan, kita menjadi semakin ragu dengan nilai ini. Itu juga penting menurut saya. Maka ada buku-buku yang berkaitan dengan kebudayaan itu. Mungkin kan tadi seperti yang tadi ada kata-kata mungkin kurang pas bahasanya atau memang itu kata sebenarnya supaya kita bisa pertahankan mana kata yang tepat seperti itu. Nah, maka kalau dari buku kita angkat bisa kita kutip bahwa ini dari buku ini kita kutip. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Nah, yang selanjutnya Bapak Suster dan Bapak Ibu, menurut saya yang sangat juga penting itu mengenai survei kecil-kecil itu. Survei itu penting sekali karena itu data itu dari situ kita bekerja supaya jangan terjadi nanti penyesalan gitu. Karena kita sudah melangkah sampai 7 langkah, tahu-tahu keputusan awal kita salah. Misalnya kita salah mengambil budaya, kita ambil budaya Melayu, sementara setelah kita lihat ya di 80% orang tua rupanya di sekolah saya ini. Kita salah data, sudah berangkat kita sampai menyusun ini, tahu harus balik lagi. Ternyata orang tuanya semua begitu. Kemudian saya juga mungkin bisa menggambarkan begini juga Bapak dan Ibu, Suster, nilai itu pasti selalu akan mengajarkan kebaikan. Begitu ya, mengajarkan kebaikan.
nilai toba itu. Jadi ada mungkin orang bersuku Cina, ada bersuku Tionghoa, ada yang bersuku India misalnya, tetapi mereka itu juga bisa dihargai dengan budaya toba. Bisa dihargai mereka itu dengan budaya toba. Nah, mungkin juga perlu kembali mengkaji analisis kita. Misalnya, kalau dulu misalnya sekolah kita itu banyak siswa yang bersuku Cina gitu ataupun Tionghoa di sekolah kita, sekarang tidak, mungkin analisis kebutuhan kita yang mau diarahkan kemana. Bukan berarti karena di sekolah kita tidak ada budaya Cina, mereka tinggalkan kita. Tetapi pastinya mereka ingin sekali dihargai, bermartabat di sekolah kita. Itu sudah pasti. Maka bagaimana memartabatkan mereka? Orang toba juga bisa memartabatkan orang Tionghoa. Mungkin kebutuhan yang lain, misalnya yang dibutuhkan oleh sekolah orang masyarakat Tionghoa itu adalah kemampuan kita untuk menyediakan teknologi. Maka di dalam POP ini juga akan dipersiapkan kita untuk merancang kurikulum. Nah, mungkin kita sudah akan melaksanakan pengembangan sampai pengembangan kurikulum desain pembelajaran konsep blended learning misalnya. Menggunakan IT dalam pembelajaran. Mungkin itu yang mereka butuhkan. Maka butuh kita data apa sebenarnya yang membuat mereka itu berpindah dari kita seperti itu. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama, analisis awal itu baiknya sungguh diperhitungkan dan literasi itu juga sangat dibutuhkan sehingga nanti perjalanannya tetap baik. Mungkin itu yang saya rasa untuk sampai tahap kita ini. Untuk tahap nanti desain instruksional itu nanti di fokus group discussion 2. Itu nanti tahapnya berkaitan dengan memasukkan ke pembelajaran, memasukkan ke ekstrakurikuler, memasukkan ke budaya sekolah, itu nanti ada tahapnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Sister, menambahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wido. Ya, boleh kita katakan memang kita lebih maju selangkah ya. Sebenarnya belum sampai ke KD kita sore ini masih diskusi dengan nilai budaya, value sebenarnya. Tetapi mungkin itulah enaknya kita bisa bertemu Pak dua yayasan ini yang sudah punya nilai sebelumnya ya. Sehingga dari penjelasan-penjelasan narasumber kita bisa melangkah sebelum yang sebenarnya tagihan itu mereka berikan ya. Jadi sekarang hampir semua kita sudah sedikit banyak ya sampai mana apa yang akan kita buat sampai ke KD itu sudah lumayan kita memahami itu Pak ya. Semoga kedepannya juga lebih bagus lagi kita ya. Tetap kita katakan semangat Fransiskan kita itu nampak di sini Pak ya. Meski capek, meski sulit, tetap kita punya semangat yang tinggi. Persaudaraan kita tetap eksis meskipun kita di virtual ini bertemu semuanya ya, asisi dengan setia ya. Maka lewat ini kurasa mari kita lebih saling mendukung lagi. Ketua yayasan kita semangatnya. Saya kenal Suster Yovita, Suster Federica itu luar biasa semangatnya itu. Mendorong kita anggota-anggotanya ya. Dan sore ini juga mereka mendampingi kita dalam diskusi tahu sejauh mana kinerja kita sekarang Bapak Ibu. Nah mungkin mereka memberikan dukungan yang luar biasa ya. Kalau saya tahu, saya lihat itu dan saya kenal Suster Yovita, Suster Federica luar biasa semangatnya. Segala program-program yang ada di Indonesia ini mau mereka ikuti meskipun kadang-kadang jadi persoalan yang kadang-kadang semua kita ikuti seperti itu karena merasa tidak mampu, tapi mereka sudah jauh memikirkan masa depan pendidikan di yayasan kita ini. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau kita bicarakan, kita mohon peneguhan atau dukungan dari Suster Yovita yang saya hadir di sini sebagai Ketua Yayasan SFD. Mungkin nanti bisa ditambah Suster Federica. Ya, sudah saya hidupkan mikrofon saya, Suster Cordia. Yes, baik, selamat sore semua saudara-saudariku, secara khusus Suster Cordia sebagai moderator. Selamat sore, Suster. Sore. Ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam sehat, Suster. Terima dulu salam kami, salam SFD. Semangat fraternitas. Dina. Selamat. Salam kita ya. Nanti Putri Hati Kudus juga beri salamnya. Jadi kemana-mana kalau bertemu sesama SFD dan seluruh anggota keluarga besar Yayasan Setia Medan itu
harus wajib salam SFD, semangat, fraternitas, bina. Ya, itu harus menjadi salam pembuka. Kesan saya mengikuti pertemuan kita FGD pada sore hari ini, saya juga setia mengikuti FGD kelompok-kelompok lain ya, yayasan-yayasan lain sambil bekerja di kantor, sambil pasang telinga kiri, pasang telinga kanan, buka mata, lihat sana sini. Luar biasa ya untuk kita, grup ini. Tepuk tangan dulu YPHK dengan Setia Medan. Jadi seperti kata Suster Kordia dan Pak Guido tadi, kita ini sudah maju berapa langkah. Ya, mudah-mudahan nanti didengar Bruder Warto dan yang lain-lain ya. Karena memang ketika FGD 1 saya tidak hadir. Kenapa story dengan Bruder Warto, Suster? Ya, Bruder ya. Jadi waktu FGD 1 itu saya tidak hadir, tapi saya segera memutar YouTube-nya. Saya mengikuti, mohon maaf kartu pertama itu kami tidak bisa hadir, pengurus Yayasan Setia Medan, tetapi Suster Frederika saudariku ada di sana setia ya. Jadi walaupun kami Yayasan Setia, dia yang paling setia mengikuti. Yang mau saya sampaikan pada sore hari ini singkat saja. Pertama-tama memang kita harus memiliki dulu semangat yang berkobar-kobar yang luar biasa untuk menyelesaikan POP ini. Yang pasti walaupun kita dua yayasan ini sudah memiliki nilai-nilai core value di yayasan kita masing-masing, sekarang seperti kata Pak Heri Bertus ya, dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya situasi juga, mungkin nilai itu juga bisa menjadi dipertajam. Seperti kami Yayasan Setia Medan kan sudah sejak 2016. Jadi ke sekarang itu udah hampir 5 tahun. Sebenarnya sebagai buku sudah boleh hampir direvisi. Nah, itu ya. Kalau untuk kami Yayasan Setia Medan, usia core value Yayasan Setia Medan itu sudah berusia 5 tahun. Tepatnya 2016 itu kita gali, bulan Oktober. Ya, jadi sekarang kita lagi ditambah lagi semangat kita dengan POP ini untuk menggali nilai-nilai kebudayaan. Nah, selama ini kan kita menggali nilai-nilai keutamaan sekolah kita dengan semangat pendiri. Itu sudah kita temukan. Ya, kalau kata Pak Guido kita gali itu berdarah-darah. YPHK juga, saya tahu bagaimana saudariku, Suster Frederika kami bersama-sama ya. Ayo Yupit, ke mananya kau bikin? Ayo ya, kami sebagai saudari saling membantu. Nah ini kerjakan seperti ini, buat seperti ini, lakukan ini. Dan akhirnya propesiat, akhirnya selesai buku. Untuk kita memang Setia Medan, core value kami ini memang sudah dimasukkan ke kurikulumnya, sudah masuk RPP, dan semua guru mata pelajaran wajib mengintegrasikan nilai itu dalam semua pelajaran. Jadi sungguh-sungguh memang sudah dihidupi. Bahkan kami untuk penilaian pun, untuk menerima guru pegawai itu ada tes ke-SFD-an. Walaupun dia belum belajar SFD. SFD-an. Apalagi kalau naik pangkat, wajib. Atau berkala, atau mau diangkat 100% wajib. Itu sudah menjadi sebuah lebih tinggi bagi kami itu nilai ke-SFD-an itu sekarang. Kalau di dalam praktek kehidupan kami di keluarga besar Yayasan Setia Medan. Itu menjadi urat nadi. Kalau istilah kami, core value kami itu menjadi urat nadi pelayanan. Nah, saya hanya memikirkan seperti ini.
begitu beratnya dulu menggali nilai-nilai spiritualitas itu. Sekarang kita disuruh menggali nilai-nilai kebudayaan dengan waktu yang singkat. Seperti apa nanti ya? Gitu saya masih berpikir. Jangan salah, jangan sampai nanti maka memang tidak boleh asumsi ya, harus data. Sekarang tadi sudah mulai dimunculkan dari Tomok, Suster Jita sudah menyampaikan tadi inilah budaya. Dari mana tadi Onan Runggunya? Dari Bapak Situmorang tadi? Bapak Situmorang Onan tadi Runggu, dari mana? Onan Runggu. Onan Runggu bagus sekali. Ya, memang dalam waktu sekejap itukah kita bisa menggali nilai dan merumuskan? Karena ku ingat kita menggali spiritualitas kita aja yang sudah kita hidupi lama sekali. Lalu menggali budaya ini dengan dokumen-dokumennya nanti bisakah itu memang menjadi sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ini menjadi tugas besar kita ya. Jangan sampai nanti kita salah merumuskan atau mengambil nilai kebudayaan yang kita anggap pas di sekolah kita. Maka mohon kita berkomunikasi, berliterasi dengan penatua-penatua, dengan ahli adat, ahli apa ya, adat istiadat ya. Kalau kita sudah memilih tadi satu rumusan untuk sekolah kita, mohon itu diperdalam terus. Supaya nanti ketika kita mau memasukkan itu ke kurikulum kita enggak salah. Jangan nanti udah capek-capek kita merumuskan, ada ahli adat, siapa bilang ini seperti ini? Wah, bahaya kita kan, sia-sia rasanya nanti pekerjaannya. Nah, untuk ini saya berharap para kepala sekolah sangat bijaksana untuk memutuskan, baiklah itu dikomunikasikan juga dengan pengurus yayasan, ketika sudah mulai menemukan rumusan galian nilai-nilai kebudayaan itu, digali benar, direfleksikan benar, dirumuskan benar, biar bisa kita nanti integrasikan dengan kurikulum nilai sekolah kita. Itu saja dari saya, Sister Cordia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak Suster atas peneguhannya dan motivasinya, semangatnya yang luar biasa ya. Saya senang sekali dengan Suster kita ini, penuh dengan semangat. Atau masih ada ditambah Suster kita yang Suster Frederica, ketua yayasan kita. Dia lah Suster ubannya ketua kami ini. Kasihan ya. Kita masalah ini. Bukan kebijaksanaan. Ya, betul. Selamat sore untuk kita semua. Selamat Saudara sore. yang kami banggakan, yang luar biasa. Pasti sudah lelah, namun semangat. Semangat hari tanggal 1 ya. Tanggal 1 saya katakan, boleh kehilangan saudara, harta, tapi tidak boleh kehilangan semangat. Karena semangat itulah yang membuat spirit kita tetap hidup dan bisa bergerak. Dan apa yang dikatakan saudariku oleh Suster Jelpita, udah tadi panjang lebar, itu yang berbicara adalah dari yayasan, ya sama kami ya. Sama, itulah anjuran, itulah himbauan kami. Dan juga penggalian budaya, baik budaya, spiritualitas kita bisa kita revisi lagi mungkin dulu, ini kita temukan. Lalu sekarang kita sinkronkan, nanti menggali budaya yang kita hidupi nanti supaya kita jadi tidak berasumsi. Nah, tadi Suster Dita tugu apa dasarnya mereka membuat tugu itu? Apakah memang dasar persaudaraan atau apa? Dan dasarnya apa lagi tentang itu? Jadi kita gali mengapa sampai mereka lebih bagus tugu daripada rumahnya sendiri. Ada apa di balik itu? Nah, kan gitu. Nilai-nilai apa yang mau mereka perjuangkan? Mau kita gali terus-menerus dan punya data itu. Tapi sekarang tadi dibilang Suster Bita, ada yang kalau di Melayu, langgam Melayu, ada istilah ini ketuanya, dan ada tokoh budaya di Batak,
di mana ya, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak apa, kita siapa yang tahu tokoh budaya ini, itulah yang kita hubungi. Jangan pula yang pura-pura tahu tapi bukan dia sebenarnya sumber utama. Yang maunya yang pasti, sumber yang utama dan pasti. Lalu kalau kita nanti bukan dokumenkan dan kita ajari kepada anak, kita keluarkan, jangan salah. Nah, jadi lebih memalukan nanti udah kita buat ke buku salah dan ditarik itu pula kan. Nah ini, jadi supaya jangan sampai terjadi demikian, maka kita cari data, baik data, dan memang itu dasarnya, falsafahnya dan nilai-nilainya yang diturunkan dan mau diperjuangkan apa saja. Itulah kami harapkan, menambah apa yang dikatakan oleh Suster Jovita tadi, supaya kita sungguh-sungguh bersatu, kerjasama. Ini membutuhkan kerjasama, berkomunikasi, dan tim. Ya, jadi kalau kami punya itu di best team itu tim yang kuat. Nah, di tim yang kuat kita bersemangat, berdaya, juang yang kuat untuk ini. Jadi kita sama-sama Fransiskan. Kebetulan dikumpul dalam satu Fransiskan. Ada kaitannya, ada ya sinerginya, ada sinkronisasinya, ya. Mari ada tadi keunggulan, ya, ada keunggulan, ya Putra-Tikus, ayo berkolaborasi, maka makin sempurna yang kita miliki ini. Nah, gitu kira-kira harapan kami dengan POP ini. Dulu pun menjadi anggota POP itu berdarah juga kami, tidak semua semua berdarah-darah ya jadinya ya, berdarah-darah kami juga untuk meraih POP ini. Maka kita juga efek karena tubuh kita kan ada darah, positif, berdarah-darah juga untuk melakukannya. Bagaimana? Karena dalam tubuh kita memang ada darah. Juga kami suster berdarah-darah juga ini menemukan. Iya, karena berdarahnya semua kita. Dulunya tak pulang-pulang sore di sekolah. Tapi kita dukungan dari Yayasan ini usaha kita dan usaha kita selanjutnya diberkati Tuhan dan terarah pekerjaan kita aja makin memahami, makin menggali, makin memahami dan refleksi itu penting. Makin mendalam, maka kita kaum berjubah ini lebih menghidup-hidup ya. Jadi masa mampu kita menularkan kepada kalau kami yang berkarya di FCJM itu FCJM awam. Lalu kalau di Setia FCJM SPD awam gitu. Jadi udah kawan kita ini udah menghidupi, menularkan. Jadi udah FCJM awam ini terus meneruskan gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kerja kerasnya, terima kasih semangatnya, kesetiaannya untuk berbuat lagi selanjutnya. Dan kami mohon semua kepala sekolah, namanya POP, bergerak kita semua, menggerakkan semua, dan semangat akan menghasilkan sesuatu luar biasa. Yakinlah, unggullah sekolah kita, jayalah yayasan kita. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu Suster yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan sekalipun long kita mengerjakan ini, tapi tetap sehat walafiat. Itulah harapan kita ke depan dan seterusnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan sama terima kasih Suster Frederika, Suster Jovita, Ketua Yayasan kami yang baik dan penuh semangat ya. Nampaknya Suster berdua ini kalau saya amati dan saya kenal dan saya lihat pertemuan-pertemuan semangatnya luar biasa memang. Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak mau hanya tingkat kami satu kelas ini bedanya kami satu kelas sudah satu bareng satu. Iya, satu kelas jadi semakin kenal dan semangatnya juga
semangat Fransiskan itu. Tapi luar beda, biasa nampak ya. rambutnya masih hitam atau dicat juga. Ya, tapi Suster Yovita masih muda, lebih unjun Suster Yovita daripada Suster Itu Frederica ini. Suster Frederica itu terlalu penuh rahmat. Jadi dia lebih duluan rambut putih. Saya masih kurang rahmat. Rahmat Bagaimana, tidak ada. Oke. Suster. Ya. Terima kasih Suster atas dukungannya. Kita juga para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, mari kita pegang kepercayaan yayasan ini dan kita jalankan ya harapan-harapan mereka yang sangat luar biasa. Mereka duluan berdarah-darah baru kita ya. Sekarang kita sedang dalam pendarahan semua ini. Pendarahan semuanya ya. Karena saya terus terangnya para suster teman-teman saya juga kepala sekolah ya, sama kita. Saya angkat tangan dengan guru saya, tapi saya tidak pernah mengungkapkan itu ya. Mungkin mereka mendengar saya di sini di sekolah sana, mereka mendengar. Mereka itu sampai ayo pulang saya katakan 5:30 pun bentar lagi suster, iya suster. Mulai selesai mengajar mereka berkumpul diskusi, ada udah ruang diskusi kami suster lebih. Ruang diskusi di situ mereka akan ngantuk, ada juga mau tidur di kursi tamu itu ada bantal-bantal di situ, bantal kursi mereka tidur di situ. Jadi saya melihat itu ya, nilai di base team yang sudah kami buat itu sudah dihidup ya. Mulai SD ini nampaknya dihidupi, pengorbanannya luar biasa, kesetiaannya luar biasa. Saya lihat guru-guru SMP yang paling tidak saya lihat ya, anggota saya di sana luar biasa. Bah, syukurlah mereka ini juga punya kesadaran akan BIM kami ini. Mungkin mereka belum sadari, tapi mereka sudah melakukannya. Yang mudah-mudahan dengan POP ini dan harapan yayasan kami yang tinggi ya, Suster Yovita dengan Suster Frederica, kami juga mau melakukan apa yang kita buat ini. Memang berat suster, tapi kalau kita punya semangat, saya terus terang saya senang sekali kita bergabung dua yayasan ini sama-sama Fransiskan ya. Tidak merasa asing meskipun belum saya kenal susternya yang di sini, saya merasa dekat. Persaudaraan ke Fransiskan pun nampak di antara kita semua. Bapak Ibu guru ini pun jadi Fransiskan. Dan saya kenal kemarin saya Pak Guido, saya ganggu guru saya berikan konstitusi, terus buku-buku pendiri kongregasi, saya suruh mereka baca dalam hatiku, Bang. Jangan-jangan mereka lebih Fransiskan, lebih FJJM daripada saya, begitu dalam hati kecil saya. Tapi saya melihat semangat mereka buka-buka, mana keutamaannya, mana ini, jalan dasar. Nah, luar biasa menurut saya Pak Guido. Mungkin Pak Guido darahnya SD itu sudah ada sama Pak Guido, di guru-guru SMP ini juga sudah ada darah FJJM saya rasa, saya lihat dari cara hidupnya. Mudah-mudahan kita berpadu kami sebagai suster FJJM dan Bapak Ibu guru berkarya di FJJM menjadi SFD ya. Maka mari kita saling mendukung. Saya sangat sekali katakan saling mendukung sebagai saudara ya. Tidak asing lagi memang Suster Nurlinda teman saya dulu kuliah pada lagi di sini. Yang pentingnya masih sama-sama salib. Saya melihat pasti banyak mau kami adopsi juga ilmu yang ada di SFD itu, mungkin juga kami ada di JJM seperti itu. Mari kita saling berbagi seperti nilai yang sudah kita temukan ya. Keutamaan Fransiskan itu udah banyak dalam diri kita. Mungkin sebelum kita kembalikan ke panitia pamudi luhur, tadi saya bilang sama Pak Guido, kita sebagai Fransiskan nanti nyanyi dulu kita sekalian nyanyi Fransiskan. Nggak tahu aku suster, jadikan aku pembawa damai. Aku bilang guru-guru SMP kami itu jago itu bernyanyi dan tahu mereka nanti akan dibuat teksnya. Katanya saya bilang seperti itu, datang disambut oleh Pak Guido dengan senang hati. Ya oke suster, kita buat nanti. Nah, mungkin suster salah satu bentuk tanda kegembiraan kita ya, semangat kita pembawa damai di sekolah kita, maka mungkin kita menyanyikan ini ya, mungkin paham juga luar biasa ini banyak penyanyi. Di SFD juga banyak penyanyi, di Medan FJJM itu banyak penyanyi, juga di Siantar tidak ketinggalan, di Tomok dan di mana-mana. Mungkin bisa kita nyanyikan bersama ini, mohon dibuka semua mic-nya. Tolonglah Pak Ramud di situ, kurasa ada si Ramud di situ. Pak Ramud supaya bernyanyi kita bersama. Musiknya. Itu juga suster ketua berdua kita bernyanyi ya. Silakan suster adalah lagi supaya kita tidak capek dan Guido itu ahlinya yang baru. Oh iya, penyanyi itu Pak Guido itu. Oke, tarik dari SMP Sisi Siantar.
Tarik. Tarik mah. Mana musiknya? Masih di sini kameranya clear. Jadikan aku pendamai, 1, 2 ya. Jadikan aku pendamai bila ada benci bawa kasih, hinaan aku bawa iman. Aku kesedihan menjadi riang. menghibur daripada dirimu, jadi mengerti dan memahami cinta daripada jadikan aku dan masih dibangkit lagi. Nyanyi semua. Pak Alfian semangat sekali ya. Terima kasih, Suster. Wah, semua. Baik, para suster, Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya, masukan kita, peneguhan, dukungan, dan ilmu-ilmu yang kita berikan di diskusi kita ini. Terima kasih atas waktunya dan semua pengalaman-pengalaman yang dibagikan di grup diskusi kita sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semakin maju melangkah ke depan. Minggu depan Asisi dan Setia is the best, ya, di POP. Begitu kira-kira, maka untuk itu kami serahkan kepada panitia Ibu Bona supaya untuk kegiatan kita mungkin ya. Terima Atau yang kasih lainnya. Sister Cordia. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua atas semangat kita sore hari ini. Sungguh luar biasa. Saya sangat bangga kepada suster, Bapak Ibu semuanya atas semangat sore hari ini, atas energi positif yang ditanamkan pada hari ini. Untuk salam dari Suster Yovita sudah kami sampaikan kepada Bruder Warto, Bapak Heri, dan Mas Hendy. Salam kembali dari beliau bertiga. Saat ini beliau berada di posisinya di Ambarawa untuk FGD tingkat Yayasan Pangudi Luhur.
Kami juga menyampaikan salam sehat untuk keluarga besar dari Yayasan Putri Hati Kudus dan Yayasan Setia Medan. Semoga para suster, Luder, Bapak Ibu yang ada di sekolah pun selalu semangat dalam kegiatan POP ini dan semangatnya tidak luntur sampai 2023 atau bahkan POP selesai dan semangat persaudaraan kita tidak luntur. Untuk itu, saya mohon bantuan kepada Suster Yovita untuk memimpin doa sekaligus peneguhan kepada kita semua agar kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Waktu dan tempat kami persilakan pada Suster Yovita. Terima kasih Mbak Bona yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sekali lagi atas nama keluarga besar YPHK dan Yayasan Setia Medan yang pada hari ini, sore ini di FGD yang kedua ini ya, mengucapkan terima kasih kepada panitia, keluarga besar YPL, Bruder Martrin, Bruder Warto, Pak Heri, Pak Hendi, dan semuanya, panitia, juga Mbak Bona. Terima kasih kami, salam hangat kami, salam persaudaraan kami dari dua yayasan pada sore hari ini, yang dalam grup ini. Sampaikan salam kami akan tetap berjuang, ya, atas nama guru-guru ini saya mengatakan kami akan tetap semangat karena kami melihat para narasumber kami, para keluarga besar YPL juga luar biasa semangatnya, tertular kepada kita semua. Walaupun berbeda jauh ya tempat kita, tetapi aura positifnya itu, semangatnya itu luar biasa, kencang sekali ya. Dikalahkan dengan Telkomsel. Kencang banget auranya itu, sehingga memang semua bersemangat walaupun ya kerja keras, masih sambil mengajar, sambil ini dan itu, penuh kegiatan, tetapi semua rela untuk POP Ismaya, konsorsium Ismaya yang kita cintai. Salam kami nanti Mbak Bona untuk semua panitia dari kita Medan ini ya, keluarga Medan ini. Juga kepada Suster Kordia yang terkasih, yang juga saya lihat ya penuh semangat dari pagi sampai sore, ya jadi artis lah ya, artis di POP ini, Suster Kordia. Semoga Tuhan memberikan kekuatannya dan juga kesehatan, semangat. Kami juga akan tetap semangat karena Suster Kordia juga semangat ya. Sebagai moderator kita di yayasan, di dua yayasan pada FGD ini. Juga kepada Bapak Sigiro yang juga menjadi ya fasilitator ya. Terima kasih kepada semua para kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, semualah kita. Terima kasih banyak, tetap semangat. Apapun yang kita kerjakan ini, percayalah akan membawa nikmat yang luar biasa nanti. Amin. Nah, ya, amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami merasakan Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan diskusi kami pada sore hari ini dengan baik dan lancar. Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata melalui saudara-saudari kami, para suster kami yang memberi diri sepenuh hati untuk berbagi kasih, berbagi persaudaraan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Semuanya itu Tuhan buah dari kasih-Mu.
terima kasih untuk semua kebaikan-Mu itu. Pada sore yang berbahagia ini, secara khusus kami berdoa bagi seluruh anggota konsorsium Ismoyo, secara khusus para panitia keluarga besar Yayasan Pangudi Luhur, yang begitu berkobar-kobar dan setia membimbing guru-guru kami semua untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Berkatilah Tuhan para bruder, Bapak Ibu, keluarga besar YPL yang tetap setia mendampingi kami. Berkati juga para kepala sekolah kami, Bapak, Suster, Ibu, yang menjadi fasilitator, moderator. Semoga mereka juga Engkau berikan kekuatan dan kesehatan serta semangat. Berkati kami semua, anggota konsorsium Ismoyo. Semoga kami sebagai saudara rela saling berbagi, saling mengasihi, meneguhkan untuk memajukan pendidikan di negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan ini. Kami persembahkan apa yang sudah kami kerjakan. Kami mohon sempurnakanlah semuanya itu Tuhan, agar menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Yosita. Mohon maaf kalau kami dari panitia ada salah-salah kata, perbuatan yang tidak menyenangkan hati para suster, ibu bapak semua. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat kelas atau di rumah. Salam sehat. Terima kasihlah para suster, Pak Ibu Guru. Gimana Ya, Terima kasih Sister Claudia. sore semuanya. Suatu saat kita pergi ke Tomo, ke Onan Rungu Ya, ya. datang. Ide yang bagus itu juga ke Kota Batak, ya kan, suster. Suster, pas itu suster, biar singgah kita ke kampung kami, Kalau di suster. Asis Medan dengan Medan ya sering sering. Iya, setia Medan dengan FCC PH karena bergabung ya sekali. Sama-sama piknik. Ya, kami berharap suster ketua kami nanti Sekali bertemu di sana kan? Kali kita kunjungan nanti ya, kunjungan. Temuan di Tomo lah, di Tomo. Tomo, Ster, Tomo. Nanti kalau ke Tomo nggak pernah lewat ke Medan. Oh, kamu bisa dibawa ke Medan dari Tomo nanti kita. Main kota dulu. Maunya main kota sekali. Jangan main desa. Ada mobilnya Suster Gita nanti ke anak naik mobil mereka. Besar Kemana itu. Pak? Suster Gita ke Semarang. Kenapa ada si Aiko di situ, suster? I like it. Siapa? Kenapa ada si Aiko di samping suster? Ah, Siapa itu? Ketemu dan di Semarang. ayo ketemu. Ya, ke Tomo ya datang ke kalian sini. Ayo, Lucia saya tunggu. Panitia menunggu. Iya, nanti antriannya panjang, yang sabar ya, Sudah yang dari sabar. Tomo, kita ke Tiga Binangan bakar jagung. Iya, sudah. Iya, suster mantap itu mantap. Mantap. Setelah itu kita ke Medan, baru pulang ke Siantar. Ke kantor yayasan. Beli sumur. Ke kantor yayasan ya. Mbak Bona datang ya. Ya, Suster. Ya. Tomo ke Medan dulu, baru keliling. Lalu kita kerja tahun di Asisi dan di Santa Maria Kabanjar. Mbak Yohana jadi korbitnya juga boleh ya. Saya belum pernah sampai sana, Suster. Ya, Nah, Mbak Bona Bu, ya. ditunggu. Ya, Suster. Yang tabah ya Bu, sabar. Masih COVID. Kan habis.
Nanti kita ke Semarang, ke tempat Ibu. Mbak Bona itu kalau tidak seperti itu bukan orang Batak namanya, bukan orang Medan. Orang Medan memang dogal ya. Oke, undangan. Oke. Kita lagi keluar ya karena mau doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Dadah suster, dadah Pak Guru, Pak Sudar. Dapat dia, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Suster Cordia, terima kasih ya Suster. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Terkordi ya, Terima kasih Suster, Bapak Ibu, mohon Ya, izin. aduh kapan kita bertemu lagi Suster Nurlinda? Datanglah ke sini. Kirim nomornya ya, Suster. Iya, 081 tulislah langsung. Kita kan bersaudara, kalau seumpama hula-hula. Kita dulu kan Elik marbur. satu salib dulu kita mention. Jadi kita jadi seperti apa ya, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Ya, adat. nomornya Suster. 081 Ya, 396 ya. 070 007. Udah, Suster? Udah. Nanti Suster chat saya ya, biar kita simpan. Saya coba ulangnya. Oke, makasih Suster ya. Ya. Yuk kita pergi.